pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak-bapak, Ibu sekalian, tema yang kita usung pada Jagong Kamulyan sesi 2 ini adalah merdeka sama dengan berbuat. Sebagaimana kita tahu bahwa gagasan tentang negara sudah dimulai sejak lama, sejak Plato, Aristo sudah ngomong negara. Setiap nabi, setiap rasul, setiap orang bijak juga ngomong negara, semua juga ngomong tanah air, semua anti penindasan, semua anti penjajahan dan lain-lain. Akan tetapi faktanya bahwa yang namanya ketidakadilan, yang namanya ketimpangan, yang namanya ketidakberesan selalu ada mulai dulu sampai sekarang. Secara formal kita telah mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 45 dalam pengertian bebas dari penjajah, ya. Tetapi jika kita telusur lebih lanjut, apa sih sesungguhnya makna merdeka? Tentu semua kita yang hadir di sini mempunyai makna sendiri-sendiri memaknai apa itu merdeka. Ketika kita masih muda ditanyai cinta itu apa, tentu ketika kita tanya kepada 1000 orang maka juga akan keluar 1000 definisi tentang cinta. Nah, tentang merdeka juga kurang lebih seperti itu. Nah, pada kesempatan malam ini kita mencoba pelan-pelan akan membincangkan merdeka dalam konteks modern, dalam konteks kekinian, wabil khusus dalam konteks kekudusan. Jika boleh menyitir Gandhi bahwa merdeka merupakan realisasi dari potensi diri, maka potensi diri yang kita miliki sesungguhnya terlalu banyak, potensi yang kita miliki banyak yang tersia-siakan, potensi yang kita miliki banyak yang tidak tersalurkan. Tentu ada banyak penyebab dan saya yakin juga ada banyak usulan jalan keluar. Nah, biar forum ini lebih gayeng sebagai sebuah refleksi, mohon teman-teman musik Jagong Kamulyan untuk menampilkan lagu Hilir-Hilir. Kita berharap semoga forum Jagong Kamulyan ini akan membangkitkan gairah anak-anak bangsa untuk membangun negerinya. Silakan.
di forum ini saya menemukan Bhinneka Tunggal Ika. Forum ini meskipun agama kita berbeda, pakaian kita berbeda, saya pakai celana, Pak Jalil pakai sarung, Bu Jati pakai jarik, dan sebagainya. Tetapi tutup kepala kita satu, Bhinneka Tunggal Ika. Pluralitas atau unsur yang berbeda bisa disatukan. Kalau kita konsekuen sebagai warga Kudus, kita akan bisa menemukan bahwa prestasi malam ini sudah didahului oleh Sunan Kudus. Atau dalam bahasa lain, saya merasa forum ini adalah prestasi kita untuk mikul dur mendem jero jasa Sunan Kudus. Apa itu? Mari kita lihat. Sunan Kudus mewariskan budaya tidak menyembelih sapi. Ini sudah tampil sebagai budaya. Di mana ada pluralitas, saudara kita nuwun sewu yang beragama Hindu Buddha sangat menghormati sapi. Saudara kita yang beragama Islam boleh menyembelih sapi, boleh makan sapi, tetapi di Kudus budayanya bukan mengharamkan, tidak menyembelih sapi. Makan boleh tapi tidak menyembelih sapi. Ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kalau budaya tidak menyembelih sapi, kita posisikan sebagai tanfid dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai manhaj tanfid. Sekarang kita akan diminta pertanggungjawaban. Sebagai umat Islam, apakah boleh menampakkan dan membudayakan Bhinneka Tunggal Ika dalam bentuk tidak menyembelih sapi? Saya menjawab boleh. Dan uswah hasanahnya ada. Justru langsung pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca sirah nabawiyahnya Ibnu Hisham, ada kenyataan yang sangat menarik dan bisa menjadi panutan malam ini. Kata kuncinya pada 3 hal. Yang pertama, lafaz atau kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah mulai perjanjian dengan kata itu, utusan Quraisy menolak. Saya tidak ngerti itu Muhammad, saya menolak. Apa lafadznya orang Quraisy? Wallata wal manata wasa. Tetapi yang penting di sini adalah yang disepakati oleh orang Quraisy dan orang Islam adalah Bismika Allahumma. Bismika Allahumma disepakati oleh orang Islam dan oleh orang Quraisy. Bukankah ini adalah Bhinneka Tunggal Ika? Artinya manhaj tanfid Bhinneka Tunggal Ikanya Sunan Kudus meneruskan uswah hasanahnya Rasulullah. Saya menemukan Tunggal Ikanya umat beragama yang berbeda adalah pada ayat 1 pasal 29 bab 11 Undang-Undang Dasar 45. Yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kalau malam ini kita semua yang berbeda agama di sini, merdeka adalah berbuat atas dasar ketuhanan yang Maha Esa, Jagong Kamulyan berhasil. Umat beragama yang berbeda bisa berjumpa, bisa bersama, bisa bersatu, bisa mencapai ke tujuan proklamasi pada posisi keberagamaan. Jadi kesimpulannya,
apresiasi saya kepada Jagung Kamulyan akan berhasil jika umat beragama yang berbeda dimulai dari forum ini mau berbuat atas dasar ketuhanan yang Maha Esa sebagai teknik beragama untuk apa? Mengentaskan kemiskinan, untuk meredam terorisme, untuk membendung narkoba, untuk dan sebagainya dan sebagainya. Kalau saya memahami begini, sederhana aja, bahwa Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah bangsa, kita sebagai sebuah bangsa, saya menganalogikan sebagai sekujur tubuh. Tubuh kita ini bangsa. Di dalam tubuh itu ada 3 kasunyatan, ada 3 hakikat, ada 3 realitas yang berbeda. Satu, ada aspek yang sangat-sangat individual, perasaan di dalam. Di depan kita ada kacang, ada pisang, ada pecel kutuk, lele, dan lain-lain. Barangnya podo. Semua kita bisa menikmati gratis, monggo. Terima kasih teman-teman yang telah bersedekah, Pak Halim, Bu Jati, Pak Antoni, dan lain-lain. Di situ ada kopi, monggo sambil menikmati kopi, ambil sendiri swalayan gitu. Nah, gini, ada sesuatu yang individual. Mengapa saya makanan segitu banyak? Ono sing mek kopi, ono sing wedang blung, ono sing pecel kutuk. Iya, karena itu soal selera. Kita sendiri tuh nggak ngerti kenapa seneng kutuk, sementara yang lain seneng kiong. Karena itu individual. Seneng itu ora ono rumuse, ganteng tok bojo elek ya iso, tok bojo luwih elek ya iso. Karena seneng. Nah, ora usah nyindir orang. Jadi ada dalam dimensi tubuh yang tiba-tiba memang seneng, dan seneng ora ono rumuse. Sing seneng abang tiba-tiba klambine rata-rata abang, kabeh ngono ya ono. Nah, ada dalam tubuh yang seperti itu ada. Dan itu sangat khusus, tidak bisa didialogkan, tidak bisa disamakan. Saya memahami unsur substansial agama di sini. Kenapa saya Muslim? Aspek sosial bisa dijelaskan, bapakku Muslim, yang lain Muslim, Pak Cuan Ki kenapa menjadi Konghucu? Ya karena mungkin ada kesejarahan sosial, tapi tidak semua yang sejarahnya sama, dia tetap Muslim, dia tetap Konghucu. Kenapa? Karena ada unsur perasaan yang sangat dalam. Makanya ada pindah agama itu ada. Wong serk kok hari ini serk bakwan, sesuk serk mie ayam kan ya oleh. Jadi ada hal-hal yang sangat individual dan itu tidak bisa disatukan. Sama sekali tidak bisa. Kita tidak bisa memaksakan karena sangat individual. Yang kedua, yang individual itu butuh tubuh. Seneng itu butuh tempat untuk madai seneng, itu yang disebut tubuh. Dalam agama itu disebut agama formal. Ya, menjadi Islam, menjadi ritus, menjadi sholat, menjadi misa, menjadi kebaktian dan lain-lain. Itu ritus itu sekedar tubuh. Jadi sholat itu sekedar tubuh untuk mengekspresikan yang individual itu tadi. Dan itu juga tubuh tidak bisa disamakan. Sepakat saya Pak Muslim. Tubuh nek putune Jalil kaya ngene iku ya tetep kremeng kaya ngene ora iso. Dipaksa basa kon ganteng kaya Pak Najib ya ora iso. Karena memang aslinya wis elek. Gitu loh. Nah, tubuh itu juga nggak bisa disama-samakan. Makanya yang tubuhnya Muslim ya biar tetap Muslim, yang tubuhnya Katolik ya tetap Katolik dan seterusnya. Karena tubuh itu tempat, gitu loh. Nah, yang ketiga, seneng di dalam tubuh itu perlu diekspresikan. Maem, ngombe, dinggo bajune dan lain-lain. Ekspresi inilah yang bisa disatukan. Bisa diikakan itu ya ekspresinya itu. Sehingga ya wis ayo mek sing seneng telo ya mek telo, tapi aja do rebutan. Sing seneng kiyong ya aja ngelek-elek sing seneng
lele, sing seneng soto aja ngelek-elek sing seneng sate ora usah ngelek-elek siti dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya memahaminya sederhana gitu sehingga dengan begitu mana binekanya, mana ikannya menjadi ketemu. Nek kula wong Jawa niki nggih ngertine nek ketemu terus ketok rada tenang nek awak sapa-sapa niku nggih berarti orang yang beragama dengan baik. Oh, kula niki kan wong dodolan, kok anggere dodolane ora sulaya walaupun agamane napa-napa ya rumah kula ya nyaman. Nah, lah nyaman itulah rasanya yang paling bisa kita tangkap dengan profesor tadi. Kalau itu teknik mesti ada mekaniknya. Nah, lah mekaniknya ini loh, kemungkinan ada di keyakinan kita masing-masing. Terima kasih Pak Jalil. Saya salut sekali dengan forum ini, Jagong Kamulyan di Menara ini. Saya pertama kali datang terkesan karena musiknya ada angklungnya gitu ya. Jadi ini luar biasa. Jadi waktu saya kecil di sini itu tidak ada seperti itu, sehingga ada hal-hal yang luar biasa sekarang. Perlu meredefinisikan tentang apa arti kemerdekaan gitu ya, di Indonesia yang berbineka ini. Ya, jadi salah satunya yang saya ingat bahwa kemerdekaan ini di era sekarang tidak lagi sempit seperti dulu, tetapi yang salah satu yang saya tertarik adalah bagaimana kita menjalankan peran kita masing-masing yang ujungnya tidak korupsi. Gitu ya. Itu yang saat ini menjadi permasalahan, ya, permasalahan itulah yang bagaimana kita menjalankan peran masing-masing yang dalam rangka membangun bangsa. Ini yang saya kira menjadi satu permasalahan yang menarik. Derek nembangaken, nama saya Hilal, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus. Dan juga temannya Pak Hid di UMK. Gojekane karo Kang Jalil. Memaknai kemerdekaan seperti yang diungkapkan oleh Prof. Muslim, saya kira saya tidak bisa berkata yang daki-daki, tapi yang sederhana saja. Apa yang kita lakukan di sini itu adalah kemerdekaan yang beradab dan berketuhanan yang Maha Esa. Saya datang ke sini tidak pakai ikat, kemudian diberi ikat dan saya pakai. Itu karena saya punya jiwa merdeka. Tidak mau terikat dengan formalitas-formalitas yang membelenggu kita. Contoh lain, kehidupan masyarakat Kudus Kulon itu merdeka dan beradab. Maka Mas Najib itu alumni SD Muhammadiyah. Sekarang ketua yayasan di sini kan begitu. Kang Hid ini juga begitu, alumni SD Muhammadiyah. Jadi ini SD Muhammadiyah bangun mesti Kang Hid nomor 1. Gitu. Alumni, Mas Najib juga demikian, gitu. Mesti didatangi kepala sekolahnya kan begitu. Itu merdeka yang sesungguhnya, Pak. Dan saya kira contoh lain adanya kelenteng di depan menara itu juga contoh kemerdekaan yang beradab berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saya kira kita tidak perlu mencari bentuk baru. Apa yang dikembangkan masyarakat Kudus Kulon ini yang harus kita dukung, kita support, sehingga mungkin bisa menjadi model. Saya sempat menyampaikan ke teman saya di Polres itu ada Pak Hid, kalau bisa malah Pak Kapolres itu ngundang seluruh Kapolres se-Indonesia untuk melihat Kudus itu seperti apa, wabil khusus Kudus Kulon. Saya kira sudah jelas menurut saya kemerdekaan yang dimaksud Prof. Muslim itu ya yang ada di sini ini. Tinggal bagaimana kita mempertajam, memperkuat apa yang sudah kita lakukan. Saya sempat guyon Pak, sempat memposting di Facebook. Menurut teman-teman arti merdeka itu apa?
Ternyata jawabannya aneh-aneh Pak, sesuai dengan cita-cita tertinggi yang saat ini dialami. Sebagian teman-teman yang jomblo, merdeka itu jika punya pacar. Teman-teman yang belum punya rumah, dia jawab, merdeka itu jika tidak numpang mertua. Teman-teman yang aktivis, ini ada teman-teman aktivis, dia ngomong merdeka itu bebas korupsi. Jadi kira-kira kalau misalkan ini diteorisasinya pakai Abraham Maslow, ya 5 basic need itu yang kemudian yang sekarang ini menjajah dia, entah itu ekonomi, entah itu politik, entah itu apa, bisa keluar dari sesuatu yang menekan dia saat ini, itulah merdeka. Sejauh saya yang kelempar isu sederhananya begitu. Tapi menarik ini tadi, kelenteng, ada kelenteng di depan menara. Nah ini Mbak No, sekolah saya di Menoro Pak, sekolah saya Menoro, saya tidak di Muhammadiyah Masjid. Nah karena saya di sekolah No Menoro, dan saya tidak pernah tahu kelenteng kok ning Madureksan ini duluan mana sih? Kelenteng sama Menoro, pendirinya sopo dan lain-lain. Gitu Pak San ya, mohon kira-kira bisa diceritani sedikit lah. Di Kudus terutama di menara ini berhadapan-hadapan ada kelenteng dan masjid. Ini wujud kita ada rasa kerukunan yang sangat dalam di sini. Karena kelenteng dengan menara ini, kalau kita lihat dari sejarahnya, ini Kanjeng Sunan Kudus dengan Kiai Telingsing, ini ada hubungan dan sebagainya. Ini tentunya kelenteng dengan yang di menara juga mestinya ada hubungan juga. Kalau kita lihat dari duluan mana, ya mestinya hampir bersamaan. Karena ini ada rentetannya gitu Pak, ada kebersamaannya. Ini menurut analisa saya, nanti monggo kalau ada yang bisa lebih detail lagi. Kalau Kiai Telingsing dengan Kanjeng Sunan Kudus kan hampir bersamaan. Nah ini tentunya di kelenteng dengan yang di menara ini juga hampir bersamaan kan begitu Pak. Di Kudus ini memang di menara sini umatnya itu cukup sedikit Pak, cukup sedikit. Nah, kebetulan yang hadir di sini ini ketuanya saja. Saya tanya, ini kebetulan saya tanya, Pak mau ngerjain anggotanya yang lain Pak. Anggota saya ini tidak ada kok, sepo-sepo sedanten. Nah ini kan susah ini, sepo-sepo sedanten melampaui mawon radi kangelan. Waduh, nah, ini kalau saya paksakan datang kerungkep malah saya dosa Pak. Nah gitulah Pak, dan ini guyonnya semacam itu. Maka ini diwakili oleh ketuanya, syukur ada ketuanya hadir sini, saya kasih support tadi. Pak, enggak apa-apa Pak, asal hadir sini juga teman-teman kita semua, Pak Jalil, ada Pak Profesor Muslim, Pak Hilal tadi ada nampak juga dan yang lainnya juga. Ini teman-teman saya juga, sahabat-sahabat saya ada di sini semua. Suasana sudah semakin mencair bahwa yang beda-beda diekspresikan yang berbeda, terus kemudian kumpul menjadi satu kembali tanpa merasa harus rikuh. Perbedaan tidak menjadi alasan untuk tidak jagong bareng, kira-kira sederhananya begitu. Dan dengan itu maka kedamaian perasaan, kedamaian hati itu juga akan muncul. Secara teori bisa jadi kebuntuan-kebuntuan birokrasi, kebuntuan-kebuntuan budaya, kebuntuan-kebuntuan sosial itu akan semakin kaku jika menggunakan pendekatan birokrasi dan bisa mencair jika menggunakan pendekatan jagungan. Kira-kira itu Bapak-bapak. Ben ora sepaneng Kang Miftah, ada yang bisa ditampilkan? Oh siap, monggo dulu. Wah, gitu.
Hatta. Atas nama kita menyiarkan dengan seksama kemerdekaan kita di hadapan dunia. Rasanya gaung pekik merdeka kita masih memantul-mantul, tidak hanya dari mulut-mulut jurkam saja. Rasanya baru kemarin padahal sudah 71 tahun lamanya. Pelaku-pelaku sejarah yang nista dan yang mulia sudah banyak yang tiada. Penerus-penerusnya sudah banyak yang berkuasa atau berusaha. Tokoh-tokoh pujaan maupun cercaan bangsa, taruna-taruna juga sudah banyak yang jadi petanggi negeri. Mahasiswa-mahasiswa pun yang dulu suka berdemonstrasi sudah banyak yang jadi menteri. Rasanya baru kemarin padahal sudah lebih setengah abad lamanya. Negara sudah semakin kuat, rakyat sudah semakin berdaulat. Pembangunan ekonomi kita sudah sedemikian laju, semakin jauh meninggalkan pembangunan akhlak yang tak kunjung maju. Anak-anak kita sudah semakin mekar tubuhnya. Bapak-bapak kita sudah semakin besar perutnya. Rasanya baru kemarin padahal sudah 71 tahun kita merdeka. Kemajuan sudah menyeret dan mengurai. Pelukan kasih banyak ibu bapak dari anak-anak kandung mereka. Kemakmuran duniawi sudah menutup mata banyak saudara terhadap saudara. Rasanya baru kemarin. Dan ingin aku katakan, langit dunia, bagaimana rasanya merdeka? Merdeka! Ingin aku katakan itu memenuhi langit dunia. Merdeka, merdeka. Bagaimana kemerdekaan? Terima kasih teman-teman, terima kasih. Nah, di sesi 2 ini kalau di termin 1 tadi kita ngomong sing rodok ndaki-ndaki itu, rodok bulet-bulet. Di termin kedua ini kita memaknai tubuh, memaknai kelembagaan, memaknai lembaga, memaknai apalah gitu, sehingga sing ndaki-ndaki tadi diwadahi, termasuk agama, bagaimana mengekspresikan agar sesama ekspresi
musuh ekspresi itu tidak menjadi pertengkaran. Saya begini, Pak Halim begini, Pak Hilal begitu, mosok menjadi tersinggung gara-gara ekspresi. Kira-kira memaknai kelembagaan dan ekspresi, nanti di termin ketiga kita akan berbicara ke berbuat. Aksi konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud dari kemerdekaan. Kira-kira kalau mau dibuat termin-terminan seperti itu. Monggo siapa yang mau masuk di termin 2 ini? Saya kira bebas saja, biar tidak ada kelas akademis, kelas apa, semuanya ngomong termasuk teman-teman muda yang suka merdeka-merdeka di jalan, juga saya pengen mendengar suaranya. Sugeng dalu. Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget sampun dipun aturi teng Jagung Kamulyan teng tlatah Kudus nggih Yai. Nah, alhamdulillah sakmenika kula tepangaken asma kula Sapa Nyono, Mas Sapa Nyono saking tlatah Semarang. Kebetulan panjenenganipun kakang kula Bapak Dr. Jalil sapunika derek ngaturaken salam sungkem Bapak. Ing dalu punika jane gayeng. Gayeng kula teng Semarang mawon dereng ngrasake kados mekaten. Apresiasi tepuk tangan buat kita semuanya. Ini forum sudah luar biasa. Tadi dikatakan Bapak Jalil bahwasannya merdeka itu berbuat. Kita sudah berbuat malam ini. Sudah berbuat. Akan tetapi satu hal, kita selalu miring mengartikan kemerdekaan. Dulu zaman Belanda, kita itu tidak boleh berbicara, tapi sekarang kita berbicara, saling menguasai, saling menggiring dan lain sebagainya. Justru itu tidak merdeka menurut saya. Anda bukan milikku, Anda adalah milikmu sendiri. Itu kalau kita bersastra. Artinya apa? Zaman sekarang kita lebih tidak mengenal diri kita sendiri dibanding kita mengenal dengan dunia lain. Contohnya apa? Real kan? Kita sudah merdeka. Kita mengatakan budaya barat itu salah, Bu, dan lain sebagainya. Sebetulnya tidak salah. Yang salah itu diri kita. Karena apa? Kita tidak bisa memiliki diri kita sendiri. Ingsun yowe ingsun, ya kuwi Gusti Allah kang Maha Kuwasa. Zat. Kalau di sini sudah berbicara agama, nyuwun saya sudah selesai lah agama. Nyuwun saya sudah selesai. Kita itu bersama rakyat Indonesia. Nah, ngawula ing negara dadi satriya kang dadi wibawa lan utama kan. Jari dalang kan ngono Kang ya. Lir tandure osu milir. Ya, itu. Semangat kepemudaan, semangat apapun itu ada di lagu kita semuanya. Jadi tolong Pak Profesor, saya bukan profesor Pak, saya S4 mencoba jadi S4 sabar dan sabar. Nah gitu loh. Saya juga sulit menjadi diri saya sendiri, merdeka itu sulit Pak. Kita sudah merdeka tapi kadang kita dijajah dari pendapat orang lain, dijajah. Nah itu loh. Mari kita jadi diri kita sendiri, benahi mental kita, kenali diri kita. Bahwasanya kita itu Nusantara, tidak hanya sekedar Indonesia. Kita Nusantara. Disatukan dari berbagai macam etnis, suku dan lain sebagainya. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa antal ni'mal mu'in. Diriku adalah milikku sendiri. Terima kasih Kang. Salam Rahayu. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, sepindah kula matur suwun saged wonten tengah-tengah acara menika. Jadi saya berterima kasih
bisa berada di sini dan mengapa saya mau hadir atau berada di tengah ini, karena saya terinspirasi dengan format forum Jagong Kamulyan yang disampaikan oleh Pak Jalil. Jadi selama ini saya sudah bergelut dengan rutinitas birokrasi karena forum ini adalah forum yang tanpa sekat, tanpa memandang institusi, tanpa kelas, maka saya ingin berada di tengah sini, ingin mendengarkan jagongan dari yang berharap akan menghasilkan sesuatu untuk kamulyan kita semua. Waktu saya sekolah di tingkat MI, saya SD-nya SD Muhammadiyah, siangnya di Mu'awanatul Muslimin. Setelah itu saya masuk ke Tasfiqut Thulab TBS, terus kemudian Qudsiyah, jadi melu kabeh Pak saya. Jadi kalau Qudsiyah mungkin kok saingan dengan TBS, enggak, saya juga alumni Prakitang setahun, saya juga di TBS. Setara Tani, jadi kalau mungkin saya ini alumni Muhammadiyah yang juga pengurus NU, itu bukan hal yang aneh. Pak Din Samsudin juga dari keluarga NU, bahkan ketua Muhammadiyah. Dan sekarang sekjennya berapa? Pak Mukti, ini juga ya adalah biasalah. Di sini memang tidak ada sekat seperti yang disampaikan Bu Jati. Saya sekalian menanggapi Pak Hid tadi. Pak Hid kalau ini kaget, sayang beliau tahun 2013 nggak hadir di sini. Saya malah lebih rada ngedan Pak Hid. Saya nggak wayangan ning sini Pak. Wayangan, wayang klitik saya. Dan yang hebat itu adalah wayang klitik ini ketika teman-teman ini pada grundel kabeh, dodi kabeh, ya. Terus intinya apa, Bu Yone iso Gusmus dirawuhke. Saya mencoba kontak beliau, tidak bisa rawuh. Secara kebetulan Habib Lutfi ada acara ziarah ke Sunan Kudus. Ngobrol di Tajuk, tak temoni, Bib, saya ada acara Bib. Nek ngono yo iki, aku dikon ziarah ke Mbah Sunan, ana acara iki aku kon tak teko. Tanpa kami undang, beliau rawuh dan memberikan tausiah juga di sini. Ini indah sekali. Yang berarti apa? Langkah yang kami tempuh, sedikit berbuat sidik. Ini sudah berarti direstui. Nah kalau tadi ini saya memang sudah ngomong sama Mas Jalil. Wis to, nek sing basa origin aja dhisik. Kaget siji wae, aja kaget loro. Nah, dalam konteks masalah kemerdekaan ini, saya ingin mengkampanyekan sebuah terminologi yang mungkin masih sangat terbatas. Saya ingin memaknai yang namanya merdeka itu dengan terminologi teposliro. Bebas tapi saling menghargai. Ini yang ingin saya kampanyekan. Jadi kalau maaf saya kurang setuju dengan istilah toleransi. Kalau toleran itu masih ada membenarkan. Kami tidak ingin terjebak dalam perdebatan agama. Kita sudah punya, aku mohon dalil lah, kayak Ustadz no TV nanti. Okay. Kalau tepos liro itu kita saling menghargai tanpa kita campur tangan dengan masalah agama yang dibeluk teman. Sebelah saya ini Mas Budi ini asli Cina. Agamane Konghucu. Sing bojone Katolik. Aneh ini. Ya kita nggak ingin berdebat masalah itu. Nah justru saya ingin mari kita bertepos liro dalam kehidupan sehari-hari ini. Kita saling menghargai, jangankan mau saudara Muhammadiyah NU, wong sing yang agama liya pun mari kita bertepos liro. Ini ya satu kemajuan kalau misalnya Pak Hilal dengan Pak Abdul Hadi itu juga akrab, ini sebuah kemajuan. Sekian lama mungkin rapate ono ini. Saya ingin jadi ini sedikit tidak berbuat. Memang
pada waktu Jagong Kamulyan yang pertama saya ingin mengundang di sini. Kami ingin menguak sekian lama mungkin yang namanya menorot dianggap angker. Padahal Mbah Sunan kita ini, Mbah Sunan Kudus ini, beliau ini adalah tokoh yang sebagai simbol kedamaiannya adalah yang kita pasang di sini ini. Ini golek nang Timur Tengah ra enek. Ya. Gak ada. Inilah simbol damai. Jadi beliau ini orang usah ana dadak bengek tulisane segala macam, tapi bentuk artefak ini jelas menunjukkan simbol kedamaian. Nah, inilah yang kami ingin ya. Ya, kalaupun mungkin sekian lama mungkin dianggap kurang bermakna, mungkin kita revitalisasi tak apalah namanya. Ya, jadi monggo lah kalau mungkin revitalisasi dianggap kelingannya ora ono apa-apa padahal jajane wis ono ngono ya. Inginlah. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya Mbah Sunan Kudus ini ya, yang kita tahu sekian banyak yang ziarah. Kalau dulu sing ziarah itu mungkin hanya komunitas tertentu. Bahkan kalangan menengah ke bawah. Sekarang juga menengah ke atas sudah biasa. Dan dari komunitas Muhammadiyah sudah biasa. Dan yang menarik lagi, yang ikut ke dalam itu tidak semuanya muslim. Ini perlu saya sampaikan di sini. Untuk membedah keangkeran ini. Ya, nah termasuk antara lain ketokohan beliau ini, yang kebetulan sebentar lagi kita menjelang bulan Muharram, yang kita tahu ada buka luhur. Okay. Perlu diketahui, yang ikut nyumbang, itu tidak semuanya muslim. Banyak non-muslim yang ikut nyumbang. Karena ini bentuk penghormatan. Dan ini yang mungkin sekian lama banyak yang tidak diketahui. Jadi bahwa Sunan Kudus ini milik bersama, maka kita sebagai warga Kudus ini ya wajib nguri-nguri opo yang diamanatkan kepada kita, yang jelas gamblang diwujudkan dalam bentuk artefak menara ini adalah lambang kedamaian. Sehingga kalau misalnya depan ono kelenteng bukan hal yang aneh. Di Jagong Kamulyan yang lalu saya sampaikan, cuman sayangnya saya belum punya foto. Mungkin nanti tiga lukis lah. Pak Kiai Raihan yang dulu terkenal dengan yang garang ahli fikih itu meh tiap malam jajani nak gune maknyo. Pak Kiai Saroni juga demikian. Ini indah. Jadi yang sekian lama sudah berjalan. Nah makanya untuk itu biar generasi yang sekarang ini tahu, mari kita bareng-bareng lah. Kita nguri-nguri tinggalan leluhur kita. Ya, damai ini yang kita ini. Maka untuk itu, ya maaf Pak Muslim, kami tidak ingin terlalu banyak berekspektasi bahwa langkah kita ini sudah sebuah perbuatan. Jadi kita kalau muluk-muluk nanti malah jadi komunitas, jadi ngomong tadi orang usul di partai malah nggak repot. Dan memang ada keinginan juga yang namanya ini ada juga musiknya, musik Jagong Kamulyan. Ya monggo nanti Mas Miftah cobalah ya dicontoni sama Cak Nun. Ya, artinya apa? Lagu itu tidak punya agama. Kemarin di Kutsiang gue lilin ono sing kritik. Lilin ora duwe agama jebuk seneni. Lagu juga tidak punya agama. Nek perlu nanti ilir-ilir tapi dengan gaya lagu gaya Cina. Indah sekali ini. Nah inilah nih. Jadi inilah yang kita harapkan, nggih. Mas ben ora kagak obot-obot lah ngomong-ngomong gitu nggih. Ya kita ngobrol, mari kita lah inilah. Kita damai, kita opo lah. Nek perlu nyisan omongan bisnis atau apa ya monggo lah aja di sini ini aja. Jadi intinya kita ini masalah sekat itu, maka kata kunci menurut saya itu adalah terminologi tepo seliro. Itu adalah bahasa Jawa
sing saya yakin angel di Indonesia no. Sama halnya toleransi saka bahasa asing sing angel di Jawa ke. Nek dipaksa lah keliru nanti. Maka untuk itu ini adalah forum ini sudahlah mari kita apa itu ya berbuat sebisa-bisa kita. Dan lagi pula kalau kita mau merunut ini sudah bagus. Ketika kita ini dari komunitas Islam, apa yang digawe, entah tumuludan, borejam, rejepan, bomu, apa. Ini juga bukan hal yang aneh kan, yang ikut nyumbang bukan Muslim. Dan bahkan bulan puasa yang lalu, Pak Budi ya, Bu Sinta juga ikut buka bersama di Kelenteng. Bu Sinta Gus. Jadi mungkin dalam forum ini ya saya mohon nggak usah dikenakan dengan istilah zakat lah. Tanggung jawab sosial gitu aja lah bareng-bareng ya. Yang dengan demikian nanti ini kita jangan terjebak di dalam terminologi yang justru menggunggong kita. Ini. Yes, pokoknya ngomong santai, ngobrol bareng, piye ya ini. Jadi kalau kita kembali ke tadi, memang kami minta di sini ini dalam rangka apa? Ben buka kekerengan. Saya dapat informasi yang pertama kali itu banyak nggak datang itu karena khawatir. Setelah tahu ini, oh tidak. Nah inilah, jadi nek menoro kayak gini ya memang bukan hal yang aneh. Dari dulu seperti itu, cuman mungkin saya punya keberanian untuk lebih memformalkan itu. Barangkali itu, jadi sekali lagi saya ingin mengkampanyekan Tepos Liro ini sebuah ekspresi dari bentuk kemerdekaan. Kemerdekaan masing-masing ya kita maknai dengan Tepos Liro, saling menghormati, jadi kita tidak terjebak dalam pembicaraan masalah agama. Kalau kita menggunakan analisis bahasa ya, kata toleran itu memang di Ngapura, tapi dengan asumsi salah. Jadi zaman sekolah kan, oh Pak Halim salah, tapi ya wis ditoleransi lah kan gitu. Ngajono surat KTP ini rodok mblurek ngono kan, kudune kan ra oleh. Wis ora apa-apa lah ditoleransi. Jadi toleransi itu memang menyembunyikan asumsi itu salah, tapi dianggap ora apa-apa. Nah itu nah itu persoalannya. Ora apa-apa itu tulus enggak? Itu. Nah, maka kemudian bagaimana dalam bahasa Jawa dimunculkan kata Tepos Liro. Misalkan begitu, sehingga ada ketulusan menerima perbedaan, tidak ada asumsi menyalahkan, tetapi bahwa ini tubuh yang berbeda, ya wis lah anjen nyatane beda ya wis ditampa, kira-kira begitu. Sehingga tidak ada paradigma menyalahkan, kira-kira begitu. Pangapunten saderengipun. Kula nek kon ngomong sing daki-daki intelek-intelek dhuwur-dhuwur niku mboten saged. Soale kula wong bodho, Pak. Kula ngrungokno kawit awal ngantos akhir niki wau nggih. Pikirane kula niku iku omong apa. Tapi saya ambil hikmahnya, ternyata nek Kudus ki ana ngene iki to. Suatu bentuk kebersamaan, kebineka tunggal ikaan nika wau sing dibahas wonten ngarep. Kula matur nuwun sanget. Awit kula saderengipun malah lali ngenalno dhewe sik. Kula pitana, Pak, saking Gunung Polor Rastawu Kudus pucuk Polor nyabrang alor sithik pun dugi Jepara ning nyabrang gunung, mboten nyabrang kali. Lah niki kok iso-isane dari penyelenggara ngundang wong kok ngantek kompojokan mriku, Pak. Nggih, kula menamung matur nuwun sanget, mugi-mugi Jagong Kamulyan ing dalu menika membawa hasil yang positif bagi kita semua.
Namung nek kula ajeng ngetokno gagasan kaya kurang etis, kula niku wong bodho lho ngalung oblok-obloko niku lho, Pak. Nggih, pangapunten cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun Bapak Ibu sugeng dalu, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Nggih nuwun sewu kula ngangge salamipun inggih menika salamipun agami Buddha Bapak Ibu. Nggih wonten mriki kula maturaken matur nuwun sanget amargi dipun napa nggih dipun undang wonten acara Jagong Kamulyan. Nggih sami kados Pak Pitono kok ujug-ujug wonten undangan ngoten. Selama ini kita yang non muslim Pak pernah nggih kurang lebih hampir 4 kali pernah lah diundang ada acara semacam lintas agama. Sepertinya komunitasnya itu tali asih. Ketuanya menika kadosipun Bapak Rosid, dosen saking Setain. Menika setiap 2 bulan mungkin 2 bulan ya tergantung keperluan menika kita yang non muslim itu sering diajak untuk kumpul-kumpul bareng lah. Tetapi selama ini itu seringnya kegiatan memang di yang non muslim bisa di gereja, nanti pindah ke wihara, kemudian pindah lagi ke yang ke Katolik. Nah itu untuk kami yang di muslim itu belum pernah diadakan yang tempat di muslim, baru kali ini teman muslim itu mengundang kita yang non muslim untuk mengikuti kegiatan. Ini sedikit masukan atau usulan dari kami yang mungkin non muslim, karena generasi muda kan sebagai penerus bangsa, mungkin alangkah baiknya suatu saat itu mengadakan kegiatan yang untuk generasi mudanya Pak, dari lintas agama lah. Karena apa, selama ini mungkin kita kurang begitu akrab karena memang kurang kenal, jadi mungkin oh kalau di agama ini seperti ini, misalkan kegiatannya seperti ini. Nah itu kita akan saling mengenal, saling tahu hingga akhirnya mungkin akan muncul tadi yang dikatakan oleh Bapak, yaitu mengenai saling menghargai ataupun toleransi karena mengenal dari perbedaan masing-masing. Tema kamardikan ingkang dalu menika niki kula nggih estu sakjane sae, sepakat kalih kula kalih Kyai Najib bilih niki wonten tepo slira. Tapi tepo slira niku nek mung dijagongke teng mriki, mboten diiringi kalih kebijakan pemerintah nggih mboten saged. Awake dhewe ngomong kemardikan ekonomi pripun? Lah wong Indomaret yang blader kados ngoten kira. Awake dhewe ngomong kamardikan budaya pripun? Lah wong karaoke semono akeh ngoten. Lah niki ngapunten Bu Jati, wonten unsur pemerintah teng mriki. Kadang dados rem, kadang dados gas niki Bu Jati. Upami niki lho Pak. Kula niki nggih wong bodho, setengah bodho nggih rada edan sithik. Upami kok DPR utawi pemerintah niku purun teko ning kene. Anggerape gawe perda niki Jagong Kamulyan teng mriki, bahas kalih tokoh-tokoh teng mriki. Insyaallah kok Kudus niku sae. Lah teng mriki wonten sedanten agami, wonten sedanten unsur, wonten lapisan masyarakat mulai saking menengah bawah sampai menengah ke atas. Nek niki sedanten niki dipun mirengke kalih para napa? Para patih, para senopati sing do pinarakan teng mriku niku insyaallah kok rukun. Kula malah apresiasi Pak Yai Najib ingkang boten niki nolak toko teng mriki nggih. Indomaret niki. Niku contoh awake dhewe niku kudu kamardikan ekonomi. Ampun dijajah kalih model-model ekonomi Walandi. Lah niku mbok ya niki mung wonten Bu Jati nggih kadang kula nggih teng mriku mangke mbok ya forum Jagong Kamulyan niki dipun seringaken muncul
Niki nyuwun estu kalih Bu Jati, makili pemerintah, mbok yau mangke saged Jagung Kamulyan niki mangke nek wonten sithik sentilan sithik sing apik dimainke kalih pemerintah niku dijagongke riyin teng mriki kalih wonten pemerintah, wonten legislatif, wonten eksekutif. Insyaallah mangke jagongane teng mriki mboten gontok-gontokan. Soale teng mriki kula yakin niki wong pinter-pinter kabeh kecuali kula sing ra diedan niki. Nepangaken nami kawula Yohanes Suyatno saking Gereja Katolik Kudus. Wonten mriki kawula mboten badhe urun rembug napa-napa mboten, namung kawula badhe nglipur panjenengan sami. Kanthi sak saged-saged kawula sampun ndamel sekar dandang gula, judulipun Sekar Dandang Gula Jagung Kamulyan. Para rawuh Jagung Kamulyan jati, kula warga pasamuan samya sampun sami pepander samya sayuk moyo bangun paseduluran jati, amrih dadya santosa jumbuh kangki nayo para kadang wus sumekta manunggaling tekad gumolong nyawiji amrih bisa ngrembaka mugi-mugi Jagung Kamulyan menika saged rahayu lulus ngantos ing benjang anak putu kita sedaya. Nika ing pengangkah kawula. Jagung Kamulyan wonten Kudus mriki minangka wadah paseduluran amrih enget kewajibane manekung mring yuang makung wonten siang pangtara ratri setunggal datan swala mugi ora ayu para rawuh kang miyarsa
pamrih grengseng jagung kamulyan jati bisa dadi tulodo makaten ingkang saged kawula aturaken salajengipun kula konduraken wonten ing kersanipun pamiyawara nuwun. Jadi kemarin saya diajak diskusi cukup panjang sama Lekir Cito. Lekir itu titisane Romo Mangun, turunane ning Jawa Tengah Kidulan kono metune Kir Cito untuk dikutus metune Pak Ayo. Kira-kira begitu ya. Tepuk tangan untuk Pak Ayo. Ya, satu lagi. Terima kasih. Ya, jadi nek wis ngene iki kan ora ketok sekat-sekate Pak ya padha menusane, padha Jawane, padha kuduse wis ora pantes tukar-tukaran lah itu masa lalu. Dene sing siji karaokean, sing siji dandang gula kan ya ora apa-apa. Nah gitu. Gegaraning urip iki diumpamakna wong lelungan ning donya mung mampir ngombe terusnya jagat akhirat manembah merang pangeran. Oke, untuk termin ketiga ini betul-betul aksi konkret seperti yang dituntut saudara kita Kasmijan. Itu tadi Pak Hanafi takut ijek blurutan porang. Nah, gitu. Aksi konkret berdasarkan grup sudah banyak muncul. Antara lain resik-resik kali gelis misalkan. Jadi berbuat untuk kemerdekaan misalnya alangkah indahnya kene menara religi wetan rodok modern terus kene ana wisata praune Dampo Awang. Terus ada lagi muncul nggawe dalan dan macam-macam iku mau ono karaoke, iku mau Mas Aris pesen Aris Junaidi barusan nelpon saya mohon disampaikan sebagai ketua perhotelan kok organisasi ini PHRI. Nah, itu usul Mas Aris merasa gerah dengan munculnya karaoke dan semi sarkem di sepanjang jalan Lingkar Selatan. Kui hotel apa sarkem jarine ngono. Jadi itu juga muncul. Gitu banyak keprihatinan yang bisa dilakukan. Monggo apa yang kira-kira perlu disuarakan? Tindak lanjut ini nanti, tetapi setidaknya ada suara konkret keprihatinan bersama masyarakat Kudus ini apa? Tadi saya sudah banyak mendengar dari bapak-bapak ada hal yang menarik utamanya dari Pak Najib nih ya. Salamnya tadi itu salam malam, selamat malam dan salam sejahtera. Ini kalau dulu orang berbicara seperti ini mesti minir ya. Mesti minir. Kok salame nganggo ngono? Nah, ini Pak Najib sudah memulai makanya saya tadi juga menyampaikan hal yang sama. Nah, kaitannya dengan merdeka itu berbuat. Sebetulnya saya sangat prihatin Pak dengan adanya Kudus dengan ikon Gus Jigan. Tetapi justru di Kudus ini banyak anak-anak jalanan yang tidak
yang masih terabaikan, termarginalkan. Mestinya Kudus dengan ikon Gus Jigam, ini Kudus mestinya ramah anak. Barangkali Bu Jati nanti bisa menindaklanjuti ataupun minimal lah ngendikan sama SKPD yang terkait, utamanya di sekitar Menara Bu Jati ini. Ini banyak sekali pengemis ya, yang oleh masyarakat umum ini disayangkan. Kalau memang dimungkinkan, Kudus ini ya mestinya ramah anak ini ya. Banyak anak-anak yang digendong kemudian dalam kondisi tertidur, dan saya yakin mereka pasti diberi pil tidur, yang pertama. Kemudian berkaitan dengan Gus Jigam, ini apakah Bu Jati sudah melihat beberapa hari yang lampau, bulan yang lampau kami berbicara dengan Kepala Bapeda juga Sekda berkaitan dengan Gus Jigam. Nah, banyak keluhan masyarakat yang tidak tercover mengingat bahwa mereka itu kepengen ngapal ke Quran. Tetapi karena pondok pesantren yang hurduk untuk menjadikan anak hafid itu mahal, sehingga mereka banyak yang akhirnya mundur. Nah, ini kemarin kelihatannya Pak Jat sudah diakomodir untuk 2017, katanya ada hibah untuk masyarakat Kudus yang kepengen hafal Al-Quran. Apalagi perguruan tinggi ini banyak yang sudah ngelirik. Apal 15 juz itu suruh milih perguruan, program. Di Undip, di UNES, di UGM, UNAIR, ITS dan seterusnya. Ini barangkali Kudus bisa didorong lah. Karena terus saja betul yang disampaikan oleh teman-teman kita. Kalau seandainya DPR ini bisa rawuh dan perda-perda yang akan digulirkan, ya ranperdanya digulirkan ini, pabrik giringnya di sini misalnya, itu saya kira bagus karena perda Madin yang diniyah itu ya. Ah ini Pak Mas Wahid. Perda diniyahnya kan tidak jalan gitu. Betul ya? Karena saya yakin apa? Nah, tokoh-tokoh masyarakat yang di sini tidak diajak bicara. Kalau seandainya diajak bicara, saya kira clear itu ya Pak Wahid, Mas Wahid ini. Jadi ada dua hal Pak Jalil. Yang pertama tadi, kalau dimungkinkan ramah anak. Kemudian rumah singgahnya tidak ada Bu. Kudus belum ada rumah singgah ya ini. Padahal Kabupaten Liau sing ora ono Gus Jigam itu sudah ada rumah singgah. Kudus belum ada. Ini barangkali itu tidak terlalu mahal kok Bu. Tidak terlalu mahal. Saya kira itu Pak Jalil. Memang kalau kita bicara apa yang telah menjadi tema malam ini, merdeka sama dengan berbuat, maka seharusnya memang sekali merdeka, seharusnya merdeka sekali gitu loh untuk forum malam ini. Kan gitu ya. Jadi malam ini adalah merdeka sekali, karena sekali merdeka, merdeka sekali. Saya sangat mengapresiasi betul dengan forum ini, karena memang dari inilah embrio-embrio itu akan nanti terbentuk dalam rumusan-rumusan, entah itu dalam forum-forum apa lagi, terus dalam action-action yang apa lagi. Kalau tadi disampaikan banyak hal, memang saya sepakat, sangat-sangat sepakat, dan itu memang sudah cita-cita saya sejak dulu gitu loh. Memang saya pernah dengan Mas Mahesa itu juga berpartner bagaimana begini begitu, cuman ya memang sistemnya aja yang kurang menguntungkan. Jadi kita tunggu momen yang tepat gitu. Kalau bicara tentang keterkaitan apa yang disampaikan Pak Januri, memang saya langsung saja karena saya dulu itu pencetus perda diniyah. Seharusnya perda diniyah, bukan madrasah diniyah. Karena kalau kita bicara diniyah itu kan termnya adalah keagamaan. Bukan spesifik pada madrasah, tapi term keagamaan. Karena memang kita ingin nguri-nguri kearifan lokal yang ada di Kudus dari semua agama. Kebetulan memang itu perda inisiatif, yang mana dalam perjalanan selama ini yang ada, itu belum pernah ada yang menginisiasi.
Dan kebetulan saya kemarin periode yang lalu itu terpilih jadi ketua badan legislasi. Ya sekalian lah, yang penting orang nabrak undang-undang. Saat itu waktu saya menginisiasi itu dalam naskah akademik, termasuk saya itu mengacu ke kota-kota lain. Saya sangat salut dengan yang ada di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu banyak perda-perda yang kita ketinggalan. Karena secara umum Kudus yang dikenal sebagai kota santri, kok tidak pernah ada proteksi yang terkait kesantrian Kudus itu. Saya sangat ironis, itulah awal mula ketika kami dan teman-teman yang ada di Banlek saat itu, cuman dalam perjalanan di Pansus itu berubah naskahnya menjadi madrasah diniyah. Seharusnya maksud kami dulu itu secara universal adalah keagamaan. Kalau diharapkan namanya diniyah, itu lingkupnya semua agama yang ada di Kudus. Semua agama yang ada di Kudus, baik itu pendidikannya, ritus-ritus keagamaannya, juga situs-situs keagamaan, ritus dan situs. Kalau kita lebih menjelma lagi, banyak memang kearifan lokal yang ada di Kudus yang dilahirkan oleh agama dari yang ada di Kudus. Misal Konghucu punya kebudayaan apa, nanti gitu ada poin-poin yang akan kita isi nanti. Terus terkait masalah dandangan itu kan sebagai sebuah ritus keagamaan. Itu juga kita ada kontennya, cuman berubah semuanya. Saya anggap gagal saat itu. Gagal karena maksud kami itu diniyah secara universal itu akhirnya terjelmah ya sebuah madrasah diniyah dan itu belaur gitu. Saya yakinlah ada sebuah idiom gini, latar belakang pemimpin itu pasti mempengaruhi kebijakan. Latar belakang pemimpinnya ya syuriku, ya memang yang dicari ya itu kan gitu. Tapi kalau memang latar belakang pemimpin yang bisa one for all for one, saya yakin semua hal-hal yang kita munculkan dari forum-forum ini adalah bisa terwujud. Orang Indonesia itu kita cocok dengan 3 teori Pak Jalil. Konkret, komunal, religius. Konkret itu orang Indonesia di KIS di bunderan, di KIS di Palang itu jadi tabrak biasa orang Indonesia itu. Nah, yang dimaksud konkret di Indonesia itu kayak Palang gitu. Itu kurang mungkin lewat. Nah, diperkuat lagi kalau kemudian sing nyegati bin montor rak mlebu mau wong akeh. Lah niku komunal maksud saya. Menurut saya soal karaoke juga rumusnya podo Pak, didodoki. Coba tak ngarepe lunatik didodoki wong nggawa iket wong 20 lho, meh karaoke ra sida balik-balik Pak. Atau dikasih tulisan, boleh karaoke asalkan bawa sarung plus iket, lah ora sida kabeh mesti. Monggo komunitas-komunitas yang lain, iki suara anak muda perlu didengar ini, karena ini sing konkret nanti mencoba kami narasikan sebagai resume Jagong Kamulyan kedua dan akan kita kirimkan kepada pihak-pihak yang terkait, kira-kira begitu. Dene dirungokno ora dirungokno amar ma'ruf iku ya tetep amar ma'ruf sak. Jadi perkara soal diijab qabuli soal nomor 7. Ya sing penting muni ya, sing penting huri jare Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, adik-adik. Saya tidak akan berbicara seperti tadi, cuma hanya ingin meluruskan menurut saya. Di sini sebetulnya sudah kompak, sudah apa itu lurus semua itu. Dari undangan sudah menuansakan klasik udah. Jamuan juga udah klasik. Bahasa dipakai sudah bahasa Jawa ini. Cuma yang masih ganjal menurut saya, entah menurut yang lain saya tidak tahu. Tanggal 25 Apit tahunnya kok 1437. Apit itu kan tahun Jawa. Seharusnya menurut saya itu 1949 tahun Jawa kan gitu. Kalau ini ditulis 25 Dzulqa'dah, ya betul itu 1437. Saya rasa kok itu. Ini kalender yang saya baca di sekolahan itu begitu. Seperti bulan Agustus sekarang itu kan mulai tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus itu kan bertepatan dengan tanggal 27
Syawal sampai 28 Dzulqa'dah. Terus yang bawahnya itu 26 Bodho sampai dengan 27 Apit. Tahunnya 1949 itu tahun Jim awal. Kalau pakai tahun Widon itu. Ini mungkin menurut saya keliru atau gimana, ya saya ingin meluruskan. Menurut saya, ya mudah-mudahan untuk berikutnya itu kalau memang itu betul ya ditulis begitu atau ditulis yang umum saja, misalnya 27 Agustus 2016 TU. Begitu saya rasa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu disengaja Pak. Oh disengaja nah itu. Jadi versi Pak Hanafi itu versi kalender ngono. Versi kalender lagi iki versi kultur wong desa. Iku nek ngomong bar Sawal iku ya ora Dzulqa'dah. Ya Sawal Apit ngono. Makane ning Jawa-Jawa kuwi kono-kono kan apitan. Apitan dan tahunnya yang dipakai Hijriah. Nek untuk konteks itu disengaja gitu loh. Bahwa itu ora sesuai kalender ya mohon maaf engko tak pas-pas nih kalender. Kira-kira begitu. Untuk Jagong Kamulyan ke depan, saya berharap sekali materi atau yang kita jagongkan itu fokus, konkret boleh, tetapi fokus. Sehingga kehadiran dan partisipasi kita di sini itu lebih menghasilkan lah. Itu saja harapan saya. Matur suwun Pak Muslim, dan lagi-lagi jawabannya disengaja. Untuk yang kedua ini saya memang belum menfokuskan karena ijek geragap-geragap arahnya ini kemana. Insya Allah untuk yang ketiga kita sudah mulai konkret. Syukur ya rodok-rodok konkret lah kita mau rembukan apa. Janjane untuk dua ini kemarin kita meh rodok konkret ngangkat cukai gitu loh, cukai gendeng itu. Cuman nada-nadanya wis mulai lunak, terus yang kedua menghindari asumsi iki dibiayai dan lain-lain. Ya udahlah untuk kita toleransi. Untuk putaran kedua ini kita masih ngangkat yang agak abstrak, tetapi untuk yang ketiga kita akan memilih tema yang konkret. Nanti tema apa nanti kita share di grup, kita diskusikan di grup sehingga tema itu tidak dari sekretariat. Bahwa kemerdekaan itu sesungguhnya adalah mengisi ruang berekspresi sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan koordinat ruang dan waktu dengan prinsip tepo seliro. Nah, prinsip-prinsip ini diharapkan menjadi kultur bersama dan dinaungi oleh regulasi negara. Kira-kira itu prinsip umumnya. Beberapa keprihatinan yang muncul di forum ini adalah soal kumuhnya Kaligele, soal anak jalanan, soal keagamaan, dan soal terbengkalainya situs-situs bersejarah di Kudus. Gundul pacul-cul kelelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul gempang sekane jadi saratar, wakul gempang sekane dadi saratar, gundul pacul-cul